Selamat datang di Sukor Makro Update. Awal September ini, BPS merilis dua data makro, yaitu data Indeks Harga Konsumen Indonesia bulan Agustus dan Neraca Perdagangan bulan Juli. Dimulai dari data inflasi terlebih dahulu. BPS melaporkan Indeks Harga Konsumen Indonesia bulan Agustus tumbuh 2,31% year on year, lebih rendah dari inflasi bulan Juli sebesar 2,37%. Angka ini di bawah proyeksi konsensus sebesar 2,49%. Dan kalau di breakdown secara komponen, IHK inti tumbuh lebih rendah dari bulan lalu. Bisa jadi sinyal penurunan permintaan terhadap barang dan jasa. Kemudian komponen harga diatur pemerintah, inflasinya hanya 1%, lebih rendah juga dari bulan lalu. Kami lihat ini didorong oleh keputusan pemerintah untuk menurunkan harga BBM non-subsidi di awal Agustus kemarin, makanya inflasinya menurun. Penurunan komponen ini juga melanjutkan tren inflasi yang rendah untuk komponen tersebut, setelah berbagai stimulus digelontorkan pemerintah sejak awal tahun 2025 ini. Kemudian komponen volatile food justru naik. Ini imbas dari kenaikan harga beras di tengah suplai yang menurun setelah berakhirnya musim panen di akhir kuartal 1 kemarin. Dan secara garis besar, pertumbuhan IHK di bulan Agustus ini didorong oleh kelompok barang, makanan, minuman, dan tembakau, dan juga perawatan pribadi. Ada potensi pemerintah lanjut menurunkan harga BBM untuk meng-offset tekanan inflasi dari harga beras. Kedepan diproyeksikan inflasi umum atau headline inflation akan berada di level 2,3% pada akhir 2025 nanti. Dan ini masih menjaga ruang fundamental untuk Bank Indonesia lanjut melonggarkan kebijakan moneternya. Di sisi lain, pelonggaran kebijakan moneter bisa menurunkan daya tarik instrumen sekuritas rupiah Bank Indonesia atau SRBI, yang mana justru melancarkan upaya Bank Indonesia untuk menyuntik likuiditas ke sistem keuangan untuk mendorong pertumbuhan likuiditas ke depannya. Seharusnya ini akan tergambar di laju pertumbuhan uang beredar atau M2. Setelah data inflasi, kita beralih ke rilis data neraca dagang bulan Juli. Indonesia masih mencatat surplus bahkan lebih tinggi dari bulan Juni sebesar 4,18 miliar dolar. Dan otomatis secara kumulatif di tahun 2025, surplus dagang Indonesia mencapai 21,73 miliar dolar. Dan surplus ini didorong oleh pertumbuhan ekspor yang meski lebih rendah dari bulan sebelumnya, di-offset oleh kontraksi dari kinerja impor di bulan yang sama. Kalau kinerja ekspor di breakdown, ekspor barang manufaktur masih tumbuh kencang sampai 2 digit secara year on year. Di saat ekspor sektor perikanan, pertanian, dan kehutanan tumbuh lebih lambat dan kontraksi pada pertumbuhan ekspor tambang. Dari sisi impor yang kontraksi hampir 6%, impor barang konsumsi terkontraksi juga, indikasi lanjutan penurunan permintaan barang konsumsi dari konsumen domestik. Lalu impor barang mentah juga terkontraksi meskipun barang modal masih tumbuh positif walaupun melambat. Pertumbuhan positif ini jadi indikasi aktivitas industri manufaktur yang ekspansif untuk kuartal 3 ini, seperti yang tergambar oleh data manufacturing PMI yang kembali ke zona ekspansif. Jadi overall data neraca dagang bulan Juli masih memberikan sinyal positif untuk kondisi fundamental ekonomi Indonesia, ditambah data inflasi yang masih menyisakan ruang lebar untuk BI pangkas suku bunga. Kedepan ada potensi pertumbuhan kredit akan lompat lagi seiring BI sudah pangkas suku bunga 4 kali sejak awal tahun. Kemudian belanja pemerintah yang biasanya lebih ngebut di paruh kedua juga akan berdampak pada pertumbuhan likuiditas di sisa tahun ini. Bank Indonesia masih bisa pangkas bunga 2 kali lagi sampai Desember. Dan seiring dengan pemangkasan Fed Fund Rate, seharusnya ini akan mendorong pasar modal untuk rally lebih tinggi lagi. Ada potensi IHSG menutup tahun dengan mencapai all-time high lagi, dan yield surat utang pemerintah 10 tahun turun mencapai 5,8%.